Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek yang kami ambil dengan judul Analisis Perbedaan Nilai Indeks Kualitas Udara Indonesia pada tahun 2016 dan 2020 menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Nah, sebelumnya kelompok 2 ini terdiri dari saya, Fadil Ismail Sidik, berikutnya ada Raja Revin, Salviandri, dan satu lagi Wanda Putra Ramadan. Nah, alasan kami memilih judul tersebut karena ingin menambah pemahaman tentang perubahan kualitas udara di Indonesia pada periode waktu yang diteliti sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi tren perubahan positif atau negatif serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan tersebut. Nah, identifikasi masalahnya yang pertama, berapa perubahan rata-rata nilai indeks kualitas udara atau IKU di Indonesia pada tahun 2016 dan 2020 sehingga 2020. Yang kedua, apakah benar bahwa rata-rata nilai indeks kualitas udara di Indonesia pada tahun 2020 lebih baik dari 2016? Nah, tujuan dan manfaatnya, proyek ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan rata-rata nilai indeks kualitas udara atau IKU di Indonesia pada tahun 2016 dan 2020. Yang kedua, menentukan manfaat bahwa nilai rata-rata IKU di Indonesia pada tahun 2020 lebih baik daripada tahun 2016. Nah, untuk manfaatnya, yang pertama dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tren perubahan kualitas udara di Indonesia dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan kebijakan lingkungan yang berkaitan dengan pengendalian polusi udara. Yang kedua, dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya tentang kualitas udara di Indonesia. Nah, kajian teori, analisis deskriptif. Apa sih analisis deskriptif itu? Analisis statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data secara numerik dan grafis. Jenis analisis ini bertujuan untuk menyajikan karakteristik dasar dari suatu set data, seperti ukuran, pemusatan data, dispersi, dan pola distribusi data. Analisis statistik deskriptif tidak berusaha menyimpulkan atau menggeneralisasi data ke populasi yang lebih besar, melainkan hanya memberikan gambaran yang jelas tentang data yang ada. Beberapa jenis analisis statistik deskriptif yang umum meliputi perhitungan rata-rata, median, modus, varians, simpangan baku, grafik, histogram, dan diagram pencar. Berikutnya ada analisis inferensial. Apa apa sih itu? Analisis statistik inferensial adalah metode yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi berdasarkan sampel data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk membuat pernyataan atau inferensi yang dapat diandalkan tentang karakteristik populasi, seperti parameter, rata-rata, proporsi, atau hubungan antar variabel. Beberapa jenis analisis statistik inferensial meliputi uji hipotesis, estimasi interval, dan analisis regresi. Analisis statistik inferensial melibatkan penggunaan probabilitas dan teori probabilitas untuk membuat kesimpulan tentang populasi secara umum. Dalam proses ini, kesalahan sampling, tingkat signifikansi, dan ukuran sampel menjadi penting untuk memastikan keandalan dan validitas inferensi yang dibuat. Indeks kualitas udara atau IKU. Indeks kualitas udara adalah alat ukur sederhana berupa angka untuk menginformasikan kualitas udara ambien suatu daerah.
Indeks kualitas udara diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara tahunan. Pemantauan kualitas udara ambien pada umumnya mencakup nilai beberapa parameter pencemar udara seperti SO2, NO2, O3, CO, PM2,5, PM10, dan lain-lain. Sehingga, untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap arti kualitas udara ambien, maka kualitas udara tersebut dapat juga diformulasikan dalam bentuk indeks kualitas udara atau IKU. Nah, untuk sampel yang digunakan untuk melakukan analisis perbedaan IKU Indonesia pada tahun 2016 dan 2020, kami menggunakan sampel hasil pengukuran IKU tingkat provinsi di Indonesia dengan harapan dapat mewakili negara Indonesia keseluruhan. Sampel yang kami gunakan didapatkan dari Badan Pusat Statistik katalog dengan judul Statistika Lingkungan Hidup 2022, halaman 88. Nah, berikutnya ada analisis deskriptif yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Raja Rafin Salviandri. Selanjutnya, terima kasih Fadil. Perkenalkan, nama saya Raja Revin Salpriandri. Di sini saya akan menjelaskan analisis deskriptif dan analisis diferensial yang bagian awal. Di sini pada analisis deskriptif saya akan menjelaskan tentang mean, variance, dan simpangan baku pada sampel data indeks kualitas udara pada setiap provinsi di Indonesia. Sampelnya pada tahun 2016 dan 2020. Di sini pada analisis deskriptif sampel tahun 2016 sudah ada tabelnya di kiri. Di sini total provinsinya ada 34, jadi sudah didapatkan bahwa N-nya adalah 34. Lalu XA-nya ini adalah nilai datanya dan XA kuadratnya ini adalah masing-masing nilai data dikuadratkan. Untuk XA-nya jumlahnya adalah 2801,8 dan XA kuadratnya adalah jumlahnya 232.818,86. Lalu kita akan mencari rata-ratanya atau mean. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XA dibagi N. Karena sigma XA-nya sudah didapatkan atau jumlah XA-nya itu adalah 2801,8 dibagi total datanya adalah 34, hasilnya adalah 82,406. Lalu untuk variannya adalah rumusnya S kuadrat sama dengan N dalam tanda kurung sigma XA kuadrat kurung tutup dikurang kurung buka sigma XA dalam tutup kurung dikuadratkan dibagi N dalam tanda kurung N-1. Lalu kita masukkan angka-angkanya yaitu 34 dikali dalam tanda kurung 232.818,86 dikurang 2.801,8 dikuadratkan dibagi 34 dalam tanda kurung 33 karena 34 dikurang 1. Hasilnya adalah 58,607. Lalu pada simpangan baku rumusnya adalah S sama dengan akar N dalam tanda kurung sigma XA kuadrat dikurang sigma XA dikuadratkan dibagi N dalam tanda kurung N-1. Jadi cara cepatnya untuk mencari simpangan baku ini adalah hasil dari varian tadi tinggal kita masukkan saja lalu kita akar kuadratkan. Karena ini sama jadi hasilnya adalah akar dari 58,607 adalah 7,65. Itu adalah hasil simpangan baku. Selanjutnya pada sampel tahun 2020 kurang lebih caranya sama. Di sini kita sudah mendapatkan jumlah XA-nya yaitu 3001,34 dan N-nya sama 34, yaitu kita mendapatkan rata-ratanya adalah 88,27. Lalu untuk variannya rumusnya sama juga. Dan di sini sebelumnya pada XA kuadrat kita sudah mendapatkan jumlahnya adalah 266.026,88. Jadi tinggal kita masukkan pada rumus varian ini adalah 34 dikali 262.026 dikali
dikurang 3001,34 dikuadratkan dibagi 34 dalam tanda kurung 34 min 1, hasilnya adalah 32,86. Lalu pada simpangan baku kurang lebih caranya sama seperti yang saya bilang tadi, tinggal kita masukkan saja angka hasil akhir dari variannya, tinggal diakar kuadratkan saja, hasilnya adalah 5,73. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata indeks kualitas indeks kualitas udara atau IKU pada sampel 2016 adalah 82,4, sedangkan pada sampel pada tahun 2020 adalah 82,27. Untuk nilai varian IKU-nya pada sampel tahun 2016 adalah 58,6, sedangkan pada sampel tahun 2020 adalah 32,86. Untuk nilai simpangan bakunya pada sampel tahun 2016 adalah 7,65, sedangkan pada sampel tahun 2020 adalah 5,73. Selanjutnya analisis inferensial. Di sini kita akan mencari perubahan rata-rata nilai indeks kualitas udara atau IKU di Indonesia pada tahun 2016 dan 2020. Untuk mengetahui perubahan rata-rata nilai indeks kualitas udara atau IKU di Indonesia pada tahun 2016 dan 2020 dapat kita gunakan sampel nilai IKU tingkat provinsi yang didapatkan pada tahun 2016 dan 2020 untuk menduga besar perubahan rata-rata nilai IKU di Indonesia. Rumus yang digunakan adalah rumus pendugaan rata-rata dua populasi independen. Karena simpangan baku populasi tidak diketahui, kita asumsikan bahwa nilai simpangan baku populasi tidak sama nilainya. Oleh karena itu, kami gunakan rumus versi populasi independen dengan simpangan baku tidak diketahui tapi tidak sama. Berikut adalah rumus pendugaan rata-rata dua populasi independen. Di sini rumusnya adalah dalam tanda kurung X bar A dikurang X bar B dikurang Z tabel alfa dibagi 2. Sebelumnya mengapa kami menggunakan rumus Z tabel? Karena jumlah total datanya atau N-nya itu lebih dari 30, maka akan menggunakan Z tabel. Sedangkan jika kurang dari 30 akan menggunakan T tabel. Lalu sehabis alfa dibagi 2 ini akar dari SA kuadrat dibagi NA ditambah SB kuadrat dibagi B kurang dari mu A dikurang mu B kurang dari dalam tanda kurung X bar A dikurang X bar B kurang tutup ditambah Z tabel alfa dibagi 2 akar dikali akar SA kuadrat dibagi NA ditambah SB kuadrat dibagi NB. Di sini nilai yang dibutuhkan atau yang dibutuhkan untuk diketahui adalah jumlah sampel A, jumlah sampel B, rata-rata sampel A, rata-rata sampel B, varian sampel A dan varian sampel A dan varian sampel B. Karena ini hampir semuanya sudah ada di angka-angkanya sudah didapatkan pada analisis deskriptif, yang kita butuhkan hanyalah selang kepercayaan. Di sini selang kepercayaannya kita akan menggunakan semisal. Sebelumnya di sini sudah diketahui NA-nya adalah 34, NB-nya adalah 34, lalu X bar-nya adalah X bar A-nya adalah 82,4, X bar B-nya 88,27. Lalu di sini ada varian SA kuadrat sama dengan 58,6 dan SB kuadrat sama dengan 32,86. Ini didapatkan dari angka-angka yang sudah dihitung pada analisis deskriptif tadi. Dan di sini kita akan menginisialisasi selang kepercayaan, semisal selang kepercayaannya adalah 95% atau jika dicari alfanya adalah 0,05. Lalu di sini kita akan mencari Z tabelnya sama dengan norm titik S titik INV dalam tanda kurung 1 dikurang alfa per 2. Di sini sudah didapatkan
1 dikurang alfa per 2 ini hasilnya adalah 0,975, lalu hasilnya adalah 1,96. Karena semuanya sudah diketahui, kita masukkan ke rumus pendugaan rata-rata dua populasi independen. Eh, eh, Angkanya adalah dalam tanda kurung 88,27 dikurang 82,4 dikurang 1,96 dikali akar dari 32,86 dibagi 34 ditambah 58,6 dibagi 34 kurang dari mu A dikurang mu B kurang dari dalam tanda kurung 88,27 dikurang 82,4 kurang tutup ditambah 1,96 dikali akar 32,86 dibagi 34 ditambah 58,6 dibagi 34. Lalu hasil akhirnya adalah 2,65 kurang dari mu A dikurang mu B kurang dari 9,08. Jadi kesimpulannya adalah dengan tingkat kepercayaan 95% diduga bahwa perubahan nilai indeks kualitas udara di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020 adalah sebesar 2,65 hingga 9,08. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Wanda. Baik, terima kasih. Pertama, perkenalkan nama saya Wanda Putra Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Raja. Masih sama tentang analisis inferensial, namun yang kali ini adalah untuk membahas permasalahan apakah benar bahwa rata-rata nilai indeks kualitas udara di Indonesia pada tahun 2020 lebih baik dari 2016. Untuk mengetahui apakah benar bahwa rata-rata nilai IKU di Indonesia pada tahun 2020 lebih baik dari 2016, kami masih menggunakan sampel yang sama seperti sebelumnya, yaitu diambil dari nilai IKU tingkat provinsi pada tahun 2016 dan 2020 yang digunakan nanti untuk menduga bahwa nilai IKU Indonesia pada tahun 2020 lebih baik dari 2016. Untuk permasalahan ini, kita menggunakan rumus yaitu pengujian hipotesis dua populasi independen. Kami menggunakan rumus ini karena sesuai dengan permasalahan yang ada. Yang pertama itu adalah hipotesisnya. Di sini yang kita ketahui adalah untuk menduga bahwa nilai IKU Indonesia 2020 lebih baik dari 2016, sehingga hipotesisnya yang untuk H1 adalah mu1 lebih besar dari mu2, di mana mu1 untuk yang 2020 dan mu2 untuk yang 2016. Kemudian untuk H0-nya berarti adalah kebalikan dari H1, yaitu adalah mu1 lebih kecil sama dengan dari mu2. Kemudian kita ubah menjadi seperti ini, sesuai dengan aturannya, di mana untuk H0-nya berarti mu1 kurang mu2 lebih kecil sama dengan delta 0, di mana ini kita pindahkan saja seperti yang dari sini ke samping sehingga jadi mu1 kurang mu2. Dan untuk H1-nya sama, yaitu berarti jadi mu1 kurang mu2 lebih besar dari delta 0. Dan untuk aturan ini, tolak H0 yang ini, aturan yang ini, jika Z hitung lebih besar dari Z alpha atau T hitungnya lebih besar dari T alpha. Selanjutnya adalah rumus statistik ujinya. Karena nilai data jumlah banyak datanya adalah lebih dari 30, sehingga statistik uji yang kita gunakan adalah Z hitung, bukan T hitung. Di mana rumusnya itu adalah X bar 1 min X bar 2 dikurang delta 0 per akar varian 1 per N1 ditambah varian 2 per N2. Kemudian untuk rumus Z tabelnya, yaitu adalah seperti biasa, yaitu adalah norm S inf yang di dalamnya, yaitu adalah parameternya adalah 1 min alpha. Dan untuk mencari nilai ini sama, yaitu masih harus menggunakan Excel atau spreadsheet. Nah, dari rumus-rumus ini, maka kita ketahui nilai-nilai apa saja yang diperlukan itu. Yang pertama adalah
banyak data 2020, di sini mana kita taruh sebagai N1, kemudian banyak data 2016 sebagai N2, rata-rata sampel 2020 sebagai X bar 1 dan rata-rata sampel 2016 sebagai X bar 2, varian sampel 2020 sebagai S1 kuadrat, dan varian sampel 2016 sebagai S2 kuadrat. Kemudian kita butuhkan juga adalah besar nilai taraf nyatanya yang nanti kami tentukan sendiri. Oke, langkah selanjutnya yaitu telah diketahui nilai-nilai yang diperlukan sebelumnya, yaitu untuk N1 sama dengan 34, N2 sama dengan 34, X bar 1 sama 88,27, X bar 2-nya 82,4, varian satunya itu adalah 32,86, dan varian keduanya itu 58,6. Dan nilai-nilai ini sama yang sesuai dengan yang telah dicari pada analisis deskriptif sebelumnya. Kemudian untuk taraf nyatanya di sini kita tentukan, yaitu misalkan dengan menggunakan taraf nyata 5%, yang berarti alfanya sama dengan 0,05. Kemudian ini untuk hipotesisnya yang seperti sebelumnya, yaitu dengan tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z alfa. Yang pertama di sini kita mencari Z alfanya dulu atau Z tabelnya, dimana dengan rumus yang norm S inf 1 min alfa, dimana alfanya adalah 0,05, berarti 1 kurang 0,05 adalah 0,95. Dan setelah dihitung menggunakan Excel atau spreadsheet, maka didapatkan nilainya itu adalah 1,64. Ini untuk Z tabelnya. Kemudian selanjutnya adalah mencari nilai Z hitungnya. Nilai Z hitungnya seperti rumus sebelumnya, tinggal kita masukkan saja, yang berarti X bar 1 min X bar 2 berarti adalah 88,27. Di sini dikurang 82,4, dikurang delta 0. Nah, delta 0 adalah nilai dari hipotesis ini, yaitu adalah 0. Sehingga delta 0-nya itu adalah 0. Kemudian adalah varian 1 atau S1 kuadrat per N1 ditambah varian 2 per N2. Lalu tinggal masukkan saja di sini. Varian 1-nya 32,8. Kemudian varian 2-nya 58,6 dan N1 N2-nya sama-sama 34. Setelah dihitung, maka didapatkan 3,58. Kemudian selanjutnya adalah menyimpulkannya. Di sini kita dapat ketahui bahwa nilai Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka H0 ditolak. Hal ini berarti benar bahwa nilai indeks kualitas udara atau IKU Indonesia pada tahun 2020 lebih baik daripada tahun 2016. Sesuai dengan hipotesisnya, di mana tolak H0 berarti yang diterima adalah H1, di mana H1 itu sama dengan bahwa mu1 lebih besar dari mu2. Sehingga kesimpulannya seperti ini. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, di mana itu adalah kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis yang telah kita kerjakan, di mana berdasarkan perhitungan menggunakan analisis deskriptif dan inferensial yang telah dilakukan terhadap sampel nilai indeks kualitas udara atau IKU tingkat provinsi, maka dapat disimpulkan bahwa diduga benar pada pernyataan bahwa nilai IKU Indonesia pada tahun 2020 lebih baik daripada tahun 2016. Kemudian hasil pendugaan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam rentang nilai IKU, yaitu sebesar 2,65 hingga 9,08. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami untuk proyek UAS Statistika. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.